Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan setiap kajian, renungan, dan pembahasan penting tentang ilmu agama yang kami bagikan setiap hari. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi langkah kita. Pernahkah Anda bangun di tengah malam, mengambil wudhu dengan penuh harap, lalu melaksanakan sholat witir sebagai penutup ibadah malam? Atau mungkin Anda sering melakukannya setelah sholat tarawih di bulan Ramadan? Sholat witir adalah ibadah yang sangat istimewa. Ia adalah sholat yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penutup malam, ibadah yang tidak pernah beliau tinggalkan sepanjang hidupnya. Namun, di balik keutamaan yang begitu besar, ternyata ada banyak kesalahan yang tanpa sadar sering dilakukan orang-orang ketika mengerjakan sholat witir, dan inilah yang membuat amalnya menjadi kurang sempurna, bahkan bisa sia-sia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar seseorang berkata, "Yang penting niatnya," atau "Allah Maha Tahu isi hati." Benar, Allah Maha mengetahui. Tetapi dalam beribadah, niat yang baik tetap harus dilakukan dengan cara yang benar. Ibadah bukan hanya tentang keikhlasan, tetapi juga tentang mengikuti tuntunan Rasulullah, dan sholat witir adalah salah satu ibadah yang memiliki aturan tertentu yang tidak boleh diabaikan. Sayangnya, masih banyak orang yang melakukan sholat witir asal-asalan, mengira semua cara itu boleh, selama hati mereka ikhlas. Padahal, jika tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi, ibadah itu tidak lagi bernilai sempurna. Bayangkan, seseorang bangun di sepertiga malam, menahan dingin, berusaha mengusir kantuk, namun setelah selesai beliau baru tahu bahwa cara witirnya keliru. Betapa sayang, betapa ruginya. Dan kondisi seperti ini sering terjadi. Banyak yang mengulang witir 2 kali, ada yang melakukannya setelah subuh, ada pula yang tidak sholat isya tetapi langsung witir ketika bangun malam. Ada juga yang hanya mengikuti kebiasaan orang tua atau lingkungan tanpa pernah memeriksa apakah itu sesuai sunnah atau tidak. Dalam video ini, kita akan membahas dengan jernih dan lengkap tentang apa saja yang membuat sholat witir bisa menjadi sia-sia. Pembahasan ini bukan untuk menyalahkan atau menghakimi, tetapi agar kita semua bisa meluruskan cara ibadah kita. Karena ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Semakin benar caranya, semakin besar pula pahala yang Allah berikan. Jadi, sebelum Anda melangkah lebih jauh dan terus melakukan kebiasaan yang mungkin keliru, mari kita pelajari bersama apa saja kesalahan dalam sholat witir yang wajib dihindari. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena setiap poinnya sangat penting dan mungkin akan mengubah cara Anda melihat sholat witir selama ini. Selamat menyimak. 1. Melakukan sholat witir setelah masuk waktu subuh. Kesalahan pertama ini tampak sederhana, tetapi justru paling sering terjadi dan membuat sholat witir seseorang tidak sah. Banyak orang bangun kesiangan lalu terburu-buru ingin tetap menutup malam dengan witir. Mereka mengira bahwa selama belum sholat subuh, maka witir masih diperbolehkan. Padahal batas waktu sholat witir adalah sangat jelas. Dimulai setelah sholat isya hingga terbitnya fajar syadik, yaitu tanda masuknya waktu subuh. Begitu adzan subuh berkumandang, atau begitu cahaya fajar muncul di ufuk, maka kesempatan mengerjakan witir telah berakhir. Kesalahan ini biasanya terjadi karena 2 hal. Pertama, karena kurangnya pemahaman tentang batas waktu sholat malam. Banyak orang menganggap waktu sholat sunnah malam sangat fleksibel, padahal ada aturan yang harus dipatuhi. Kedua, karena keinginan menjaga amalan harian hingga seseorang merasa sayang jika harus meninggalkan witir. Padahal, syariat tidak membebani seseorang lebih dari yang ditentukan. Jika sudah lewat batas waktu, maka kewajiban itu gugur, dan tidak boleh direkayasa untuk dikerjakan sembarangan. Rasulullah bersabda, "Jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari adalah sholat witir." Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa witir adalah penutup malam, bukan sholat tambahan yang bisa diletakkan di mana saja. Karena itu,
Jika witir dikerjakan setelah subuh, maka hukumnya tidak sah dan tidak bernilai sebagai ibadah witir. Anda boleh melaksanakan sholat sunnah lain, tetapi bukan witir. Lalu bagaimana jika seseorang terbiasa witir tetapi ketiduran hingga masuk waktu subuh? Para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang tertidur dan memiliki kebiasaan witir boleh mengganti dengan sholat genap tanpa witir pada siang hari. Namun, tetap saja ia tidak dihitung sebagai witir. Hikmahnya adalah agar seorang muslim disiplin menjaga waktu malamnya. Kasus yang juga perlu diluruskan adalah ketika seseorang bangun pada waktu subuh tetapi langit masih gelap. Banyak yang ragu, apakah ini masih malam atau sudah subuh? Dalam kondisi ini, pedoman yang digunakan adalah masuknya waktu subuh secara syar'i, bukan gelapnya langit. Bila waktu subuh telah tiba berdasarkan kalender atau adzan masjid setempat, maka tidak diperbolehkan lagi witir, walau langit masih hitam. Kesimpulannya, sholat witir selepas subuh adalah kesalahan yang harus segera ditinggalkan. Mengetahui batas waktu ibadah adalah tanda seseorang memahami syariat dengan benar. Dengan melakukannya sesuai tuntunan, barulah ibadah tersebut bernilai dan diterima oleh Allah. 2. Mengulangi sholat witir 2 kali dalam satu malam. Kesalahan kedua adalah mengerjakan witir lebih dari sekali dalam satu malam. Kesalahan ini terlihat sepele, tetapi bertentangan dengan tuntunan Rasulullah. Banyak orang melakukan hal ini karena tidak memahami bahwa witir adalah ibadah penutup malam. Begitu seseorang telah melakukan witir, maka ia dianggap telah menutup malamnya. Mengulangnya sama saja dengan membuka kembali apa yang sudah ditutup. Rasulullah bersabda, "Tidak ada 2 witir dalam satu malam." Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. Hadis ini menjadi prinsip dasar. Artinya, seseorang yang sudah melakukan witir setelah sholat tarawih, misalnya, lalu bangun lagi untuk tahajud, maka ia tidak boleh menutup tahajudnya dengan witir lagi. Ia cukup melakukan sholat malam biasa, kemudian berhenti tanpa witir. Kesalahan ini sering terjadi pada bulan Ramadan. Banyak jamaah melakukan witir berjamaah setelah tarawih. Lalu ketika bangun malam untuk tahajud, mereka bingung, apakah harus witir lagi atau tidak? Beberapa orang tetap melakukannya karena merasa lebih afdal menutup tahajud dengan witir. Padahal ini jelas keliru. Bagi yang ingin witir terakhir di akhir malam, cara yang benar adalah tidak ikut witir saat tarawih berjamaah, tetapi tetap ikut tarawihnya. Setelah imam salam dari witir, ia cukup berdiri dan menambah 1 rakaat agar rakaat imam menjadi genap baginya. Dengan demikian, ia bisa menutup malamnya dengan witir pada akhir tahajudnya. Mengulang witir membuat seseorang salah dalam memahami fungsi witir itu sendiri. Witir artinya ganjil, dan sifat ibadah ini adalah penutup, bukan pengulangan. Ibarat menutup sebuah buku, Anda hanya bisa menutupnya sekali. Jika Anda membuka dan menutup lagi, maka Anda tidak mengikuti aturan penutup yang semestinya. Selain itu, ulama menjelaskan bahwa mengulangi witir bisa menjadi tanda seseorang tidak memahami sunnah dengan benar. Ibadah tanpa ilmu berpotensi menjadikan amal sia-sia atau berkurang derajatnya. Maka sangat penting bagi seorang muslim untuk memastikan bahwa ibadah yang ia lakukan benar-benar sesuai tuntunan Rasulullah. Dengan memahami bahwa witir hanya sekali dalam semalam, seorang muslim akan lebih tertib dalam mengatur sholat malamnya. Ia akan belajar merencanakan ibadahnya. Apakah ingin melakukannya di awal malam, di pertengahan, atau pada sepertiga malam terakhir? Sikap disiplin seperti ini adalah bentuk kedewasaan dalam beragama. 3. Mengerjakan witir tanpa sholat isya terlebih dahulu. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang bangun tengah malam lalu langsung melaksanakan witir tanpa melakukan sholat isya. Banyak orang berpikir bahwa selama malam belum berakhir, witir boleh dilakukan kapan saja, meskipun ia tertidur sebelum sempat sholat isya. Padahal, syarat sahnya witir adalah harus dilakukan setelah sholat isya. Mengapa demikian? Karena witir adalah penutup dari rangkaian sholat malam yang dimulai setelah sholat isya. Jika seseorang belum melakukan sholat isya,
maka malamnya secara syar'i belum dimulai. Karena itu, melaksanakan witir sebelum Isya sama saja dengan meletakkan penutup sebelum ibadah dimulai. Contoh kejadian yang sering terjadi, seseorang pulang kerja kelelahan, lalu tertidur sebelum Isya. Ia bangun jam 3 pagi, merasa waktu malam masih ada, lalu langsung sholat witir. Setelah itu baru ia sholat Isya. Ini keliru. Urutannya harus benar. Isya sunnah malam witir. Sholat witir setelah bangun malam memang sangat dianjurkan, tetapi wajib dilakukan setelah Isya. Jika seseorang bangun dalam keadaan belum sholat Isya, maka ia wajib melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu, kemudian boleh mengerjakan qiyamul lail dan terakhir sholat witir. Kesalahan lainnya adalah ketika seseorang melakukan witir setelah maghrib. Ini jelas tidak sah, karena maghrib bukan waktu sholat malam, dan witir bagian dari ibadah malam. Jika seseorang tertidur dan tidak sempat Isya, tetapi bangun mendekati subuh, maka ia tetap wajib melaksanakan Isya, meski dalam waktu yang sangat sempit. Setelah itu ia boleh melaksanakan witir jika masih sebelum subuh. Jika subuh sudah masuk, ia tidak boleh lagi melakukan witir. Pengetahuan ini penting agar ibadah seseorang tidak menjadi sia-sia hanya karena urutan yang salah. Sholat adalah ibadah yang memiliki aturan dan struktur yang rapi. Ketika aturan itu diabaikan, meskipun niatnya baik, hasilnya tidak akan sempurna. 4. Mengucapkan niat witir secara lisan dengan suara tertentu. Kesalahan berikutnya adalah membaca niat sholat witir dengan lisan, apalagi dengan lafaz tertentu yang dihafalkan. Banyak sekali orang yang melakukan ini karena kebiasaan dari kecil atau mengikuti lingkungan. Padahal tidak ada satupun riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah atau para sahabat mengucapkan niat sholat secara lisan. Niat tempatnya adalah di hati. Mengucapkannya dengan suara tertentu, apalagi menyerupai bacaan wajib, berpotensi menjadi bid'ah karena dianggap sebagai bagian dari ibadah padahal tidak pernah disyariatkan. Sebagian masyarakat melakukannya karena takut salah niat. Mereka merasa lebih mantap jika melafalkannya. Padahal, niat itu tidak perlu dilafalkan. Ketika seseorang berdiri untuk sholat witir, ia otomatis berniat dalam hati untuk melakukan sholat tersebut. Ada pula yang mengira bahwa tanpa melafalkan niat, sholat tidak sah. Ini adalah kesalahpahaman yang cukup memprihatinkan, karena dapat membuat seseorang menambahkan perkara baru dalam ibadah tanpa dasar syariat. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dalam beribadah, dan beliau tidak pernah mempersulit sesuatu yang seharusnya ringan. Bahaya dari melafalkan niat bukan hanya karena tidak ada tuntunannya, tetapi juga karena membuat seseorang salah fokus. Banyak orang justru berhenti di awal sholat hanya karena merasa niatnya tidak kena atau belum pas. Ini membuat ibadah menjadi terhambat dan tidak lagi khusyuk. Niat cukup di hati. Saya ingin sholat witir karena Allah. Tanpa perlu dilafalkan, tanpa perlu suara khusus. Memahami hal ini membuat ibadah seseorang menjadi lebih ringan, lebih sesuai sunnah, dan terhindar dari amalan-amalan tambahan yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadahnya. 5. Melakukan witir 3 rakaat dengan 2 kali salam yang tidak sesuai sunnah. Kesalahan ini sangat sering terjadi, terutama ketika seseorang tidak memahami bagaimana tata cara witir 3 rakaat. Banyak orang mengerjakan witir 3 rakaat dengan pola berikut. Sholat 1 rakaat lalu salam, kemudian 1 rakaat lagi salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Tata cara seperti ini tidak ada tuntunannya dalam sunnah. Yang benar, witir 3 rakaat dilakukan dengan 2 cara. Dikerjakan sekaligus 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Mirip seperti sholat maghrib tetapi tanpa duduk di rakaat kedua. Dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Adapun melakukan 1 rakaat salam 3 kali adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, dan tidak dianggap sebagai witir yang sempurna. Ini kesalahan yang tampak kecil tetapi sangat mempengaruhi kesahihan ibadah. Kesalahan ini biasanya terjadi karena mengikuti kebiasaan keluarga atau lingkungan. Banyak orang yang tidak pernah memeriksa kembali apakah tata cara tersebut sesuai sunnah. Padahal,
dalam ibadah, mengikuti contoh Rasulullah adalah hal yang utama. Melakukan sholat witir dengan cara yang benar memberikan ketenangan dan memastikan ibadah tersebut diterima. Karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami tata cara ibadah yang benar, bukan sekadar mengikuti tradisi. 6. Menganggap sholat witir hanya sunnah biasa sehingga dikerjakan tanpa kesungguhan. Kesalahan keenam ini tidak terlihat secara lahiriah, tetapi justru berbahaya karena berkaitan dengan hati dan kualitas ibadah. Banyak orang memandang sholat witir hanya sebagai sunnah biasa, sesuatu yang kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan juga tidak masalah. Mereka melakukannya tanpa kesungguhan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai ibadah sambil lalu tanpa ada rasa hormat kepada Allah. Padahal, sholat witir termasuk ibadah sunnah yang sangat ditekankan, atau biasa disebut sunnah muakkadah. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sepanjang hidup beliau, baik ketika safar maupun ketika mukim. Ini menunjukkan betapa besar kedudukannya dalam Islam. Ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi tentu bukan sunnah biasa, tetapi sunnah yang amat mulia, tempat turunnya keberkahan dan kedekatan dengan Allah. Namun, banyak orang mengerjakan witir tanpa memperhatikan kualitasnya. Mereka hanya sekadar sholat, tanpa memahami makna doa, tanpa kehusyukan, bahkan tanpa persiapan. Ada yang melakukannya sambil tergesa-gesa karena ingin cepat tidur atau karena ingin cepat menyelesaikan rutinitas. Ada juga yang melakukannya hanya karena ikut-ikutan atau sekadar formalitas di bulan Ramadan. Padahal, kesungguhan dalam sholat witir adalah hal yang sangat dijunjung dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Wahai ahli Quran, kerjakanlah sholat witir, karena Allah itu witir, ganjil, dan mencintai yang ganjil." Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini memanggil para ahli Quran, yang tidak berarti hanya hafiz, tetapi semua muslim yang membaca dan mengamalkan Quran, untuk memperhatikan witir dengan sungguh-sungguh. Mengabaikannya atau melakukannya dengan asal-asalan dapat membuat seseorang melewatkan ibadah yang sangat dicintai Allah. Selain itu, kualitas sholat malam ditentukan oleh kesiapan hati. Menganggap witir sebagai ibadah biasa dapat membuat seseorang kehilangan rasa khusyuk, padahal witir adalah puncak ibadah malam. Witir bukan sekadar penutup malam, tetapi juga simbol bahwa seseorang telah bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah. Jika seseorang melakukan sholat witir dengan kesungguhan, ia akan merasakan ketenangan luar biasa, seakan-akan seluruh masalahnya telah ia serahkan kepada Allah. Tetapi jika ia mengerjakannya asal-asalan, ia tidak akan merasakan apapun. Padahal malam adalah waktu paling mulia untuk berdoa, memohon ampun, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesalahan ini harus diperbaiki dengan mengubah cara pandang. Witir bukan sunnah ringan. Witir adalah hadiah bagi hamba-hamba yang ingin dekat dengan Tuhannya. Semakin sungguh-sungguh seseorang melakukannya, semakin besar pula pertolongan Allah datang menyertai hidupnya. 7. Menganggap bacaan sholat witir harus panjang sehingga menjadi beban. Kesalahan ketujuh berkaitan dengan anggapan bahwa sholat witir harus dibacakan surah-surah panjang, seperti Al-Ala, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas, sebagaimana sering dicontohkan dalam sunnah. Banyak orang akhirnya menganggap bahwa witir itu harus lama, harus panjang, dan harus diisi dengan bacaan tertentu. Akibatnya, mereka merasa berat dan akhirnya meninggalkan witir sama sekali. Padahal, membaca surah panjang itu sunnah, bukan kewajiban. Rasulullah memang sering membaca surah-surah tertentu dalam witir, tetapi bukan berarti itu syarat sah atau sesuatu yang harus dibebankan pada diri sendiri. Banyak orang merasa tidak sanggup, lalu akhirnya menghindar dari ibadah itu. Ini bentuk kesalahan pemahaman. Beberapa orang merasa malu jika membaca surah pendek dalam witir, karena takut dianggap tidak sesuai sunnah atau tidak khusyuk. Padahal Islam tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286.
Solat witir yang dilakukan dengan surah pendek tetap sah, tetap berpahala, dan tetap dicintai Allah. Yang terpenting adalah konsistensi dan ketulusan hati. Banyak ulama menjelaskan bahwa membaca surah apapun dalam witir adalah diperbolehkan, selama sholatnya dilakukan dengan benar dan penuh kesungguhan. Namun, masalah yang lebih besar adalah ketika orang merasa witir itu berat. Mereka menganggap bahwa surah panjang adalah kewajiban sehingga witir menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal solat yang paling dicintai Allah adalah solat yang dilakukan dengan rutin meskipun ringan. Jika seseorang merasa berat membaca surah panjang, ia cukup membaca Al-Ikhlas saja, atau bahkan ayat apapun yang ia hafal. Menganggap witir sebagai beban akhirnya membuat seseorang menjauh dari ibadah yang seharusnya menjadi sumber ketenangan. Ini sangat disayangkan. Witir adalah kesempatan emas untuk berbicara kepada Allah tanpa gangguan dunia. Jika seseorang merasa terbebani, maka ia belum memahami bahwa ibadah malam adalah ruang privasi antara hamba dan Tuhannya. Maka perbaikilah cara pandang. Solat witir bukan beban. Ia harus dilakukan dengan hati yang ringan. Bahkan jika seseorang hanya mampu witir 1 rakaat dengan doa yang pendek, Allah tetap menerimanya. Yang penting adalah konsistensi, bukan panjangnya bacaan. 8. Tidak memahami tata cara kunut witir dan menganggapnya wajib. Salah satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah menganggap doa kunut witir sebagai kewajiban. Banyak orang yang merasa sholat witirnya tidak sah jika tidak membaca kunut, terutama pada rakaat terakhir. Bahkan ada yang merasa bingung ketika tidak hafal doa kunut atau ketika imam tidak melakukannya. Padahal, kunut witir hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah melakukan kunut pada witir, tetapi tidak setiap malam. Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat lainnya juga melakukannya. Tetapi bukan berarti mereka melakukannya secara terus-menerus tanpa berhenti. Ini menunjukkan bahwa kunut dalam witir adalah sunnah yang fleksibel. Kesalahan muncul ketika seseorang menganggap bahwa kunut harus dilakukan setiap malam dan menjadi bagian wajib dari witir. Jika tidak membaca kunut, mereka merasa sholatnya kurang sempurna. Ada yang sampai berhenti sholat karena lupa membaca kunut, lalu mengulang dari awal. Ini pemahaman yang keliru dan justru menyulitkan diri sendiri. Bagian terburuk dari kesalahpahaman ini adalah ketika seseorang menganggap bahwa orang yang tidak membaca kunut dianggap kurang sunnah, atau bahkan dianggap salah. Ini bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat dan menganggap ibadah orang lain tidak benar. Padahal perbedaan dalam masalah kunut adalah hal yang wajar dalam fiqh Islam. Jika seseorang tidak hafal doa kunut, maka ia bisa membaca doa apapun, meski doa pendek. Bahkan jika ia tidak membaca kunut sama sekali, sholatnya tetap sah. Ingat, inti dari kunut adalah memohon pertolongan Allah, bukan menghafal teks tertentu. Ulama menjelaskan bahwa inti dari ibadah adalah kehusyukan, bukan panjangnya bacaan. Karena itu, kunut tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan sholat witir. 9. Melakukan sholat witir dengan terburu-buru tanpa tadabbur dan kehusyukan. Kesalahan ke-9 adalah melakukan sholat witir dengan sangat cepat, tergesa-gesa, dan tanpa kehusyukan. Banyak orang melakukan witir hanya sebagai formalitas sebelum tidur atau sebagai ibadah yang harus cepat selesai. Mereka membaca ayat-ayat dengan terburu-buru. Ruku dan sujud hanya sebagian dari gerakan fisik tanpa makna. Padahal, sholat witir adalah ibadah malam yang seharusnya penuh ketenangan dan tadabbur. Witir merupakan momen terbaik untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan merasakan kehadirannya dalam sujud yang panjang. Tetapi ketika seseorang melakukannya dengan tergesa-gesa, ia kehilangan seluruh makna itu. Rasulullah bersabda, "Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Ketika para sahabat bertanya apa maksudnya, beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Amat. Gerakan sholat yang dilakukan dengan cepat tidak memberikan kesempatan bagi hati untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Sholat seperti ini hanya sekadar gerakan tubuh,
bukan ibadah yang bermakna. Kesalahan ini sering terjadi karena seseorang ingin tidur cepat atau karena lelah setelah aktivitas seharian. Akhirnya witir dikerjakan dengan asal-asalan, bukan sebagai ibadah yang penuh cinta kepada Allah. Padahal, Allah turun ke langit dunia saat sepertiga malam terakhir, menawarkan pengampunan, menerima doa, dan mengabulkan permohonan hambanya. Solat witir seharusnya menjadi jembatan seseorang untuk mendekat kepada Allah pada waktu yang sangat istimewa ini. Ketika seseorang melakukan witir dengan tergesa-gesa, ia telah kehilangan salah satu rahasia terbesar dari solat malam, ketenangan dan ketundukan. Untuk memperbaikinya, seseorang harus melatih diri untuk memperlambat gerakan, fokus pada makna ayat, dan merasakan setiap sujud sebagai tempat terbaik untuk memohon kepada Allah. Solat witir yang dilakukan dengan tenang dan khusyuk akan menjadi penyembuh hati, penenang pikiran, dan sumber kekuatan spiritual. 10. Menganggap solat witir hanya untuk bulan Ramadan. Kesalahan terakhir dan paling umum adalah menganggap bahwa solat witir hanya penting pada bulan Ramadan. Banyak orang yang merasa bahwa witir adalah bagian dari tarawih sehingga setelah Ramadan berakhir, mereka juga berhenti melakukan witir. Padahal, solat witir adalah ibadah malam sepanjang tahun, bukan hanya ibadah musiman. Rasulullah melaksanakan witir setiap malam, tanpa terkecuali. Bahkan ketika beliau sedang sakit atau dalam perjalanan, beliau tetap melaksanakan witir. Ini menunjukkan betapa besar kedudukannya. Jika seseorang hanya melakukan witir di bulan Ramadan, maka ia telah melewatkan 11 bulan penuh kesempatan mendekat kepada Allah. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman dan kebiasaan. Banyak masjid yang hanya mengajarkan witir pada Ramadan, sehingga masyarakat mengira bahwa witir adalah bagian khusus dari tarawih. Setelah Ramadan berlalu, mereka menganggap ibadah malam telah berakhir. Padahal, witir adalah amalan pribadi yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara konsisten. Bahkan jika hanya 1 rakaat, itu sudah cukup sebagai penutup malam. Rutinitas witir yang dijaga sepanjang tahun akan membangun kedekatan dengan Allah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Malam-malam seseorang akan terasa lebih bermakna ketika ia terbiasa menutup harinya dengan munajat kepada Tuhannya. Selain itu, witir di luar Ramadan memberikan ruang bagi seseorang untuk melatih kehusyukan, membaca doa dengan lebih tenang, dan merasakan suasana malam yang jauh lebih pribadi dibandingkan witir berjamaah di masjid. Menganggap witir sebagai ibadah musiman membuat seseorang kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Ibadah malam memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk ketenangan jiwa, membersihkan hati, dan memperkuat iman. Jika seseorang hanya melakukannya sebulan dalam setahun, tentu ia tidak akan merasakan manfaat besar itu. Karena itu, penting untuk memahami bahwa witir adalah ibadah yang harus dilakukan setiap malam, bukan hanya di bulan suci. Jika seseorang mulai membiasakan witir secara rutin, meskipun sedikit, maka ia akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan doanya lebih mudah terkabul. Dalam perjalanan ibadah seorang muslim, salat witir bukan sekadar tambahan di penghujung malam, tetapi sebuah cahaya yang memperkuat hubungan antara hamba dengan Rabb pemilik alam semesta. Witir adalah pelengkap, penyempurna, dan penutup dari rangkaian ibadah malam yang begitu mulia. Karena itu, sangat disayangkan apabila ibadah seistimewa ini justru menjadi sia-sia hanya karena dilakukan tanpa ilmu, tanpa pemahaman, dan tanpa kesadaran penuh tentang adab serta tata caranya. Setiap bagian dari salat witir, mulai dari niat, pelaksanaan, kehusyukan, hingga penutupnya, memegang peran penting yang tidak boleh disepelekan. Seringkali seseorang merasa telah melakukan yang terbaik, padahal ia sebenarnya terjebak dalam kekeliruan yang berulang. Ada yang tergesa-gesa karena menganggap witir hanya tambahan, ada yang malas meluruskan niat, ada pula yang mengira bahwa sunnah tidak perlu dipelajari secara mendalam. Padahal para ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan bahwa ibadah sunnah bukan dilakukan asal-asalan, melainkan dipenuhi dengan cinta, kesungguhan, dan rasa hormat kepada Allah.
Ibadah yang dilakukan tanpa memahami tata cara yang benar ibarat seorang musafir yang berjalan tanpa arah. Ia lelah, ia melangkah, tetapi tidak sampai menuju tujuan yang diharapkan. Karena itu, memahami berbagai kesalahan dalam salat witir bukan berarti mencari-cari kekurangan seseorang, tetapi sebagai bentuk kepedulian agar ibadah kita bernilai, diterima, dan menjadi pemberat amal di akhirat. Setiap poin yang telah kita bahas, tentang kelalaian niat, tergesa-gesa, mengabaikan doa kunut, tidak menjaga kehusyukan, hingga salah memahami waktu pelaksanaan, adalah bentuk introspeksi agar kita semakin dekat kepada kualitas ibadah yang lebih baik. Iman itu bertambah dan berkurang, tetapi ilmu yang benar adalah cahaya yang membantu kita menjaga kestabilan iman tersebut. Pada akhirnya, salat witir adalah kesempatan emas yang Allah berikan setiap malam kepada hamba-hambanya yang ingin lebih dekat, lebih didengar, dan lebih diperhatikan olehnya. Kesempatan untuk merendahkan diri dalam doa, mencurahkan isi hati, dan memohon perlindungan di gelapnya malam. Maka jangan sampai kesempatan ini hilang begitu saja hanya karena kita tidak menunaikannya dengan benar. Rawatlah ibadah witir dengan niat yang jernih, dengan tata cara yang tepat, dan dengan hati yang penuh harap kepada Allah. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat bagi kita untuk memperbaiki ibadah sunnah yang begitu istimewa ini. Semoga setiap rakaat, setiap doa, dan setiap sujud dalam salat witir kita diterima oleh Allah sebagai amal yang berharga. Dan semoga, melalui witir yang benar dan penuh keikhlasan, Allah membimbing kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan rahmat-Nya. Amin.